Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ibu dan anakku sekalian, alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali pada kesempatan ini. Masya Allah, takdir Allah kita masih bisa bertemu ya Bu ya. Dari pagi diguyur hujan yang sampai tadi beberapa kajian pun ikut diliburkan. Makanya tadi nanya kepada panitia, kita libur juga enggak gitu ya, seperti itu. Karena Masya Allah beginilah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menurunkan hujan di tempat yang dikehendakinya. Allah lah yang menurunkan hujan dan Allah pula ya yang menghentikannya. Masya Allah, enggak nyangka kita kalau sekarang ini cerah ceria ya Bu ya di luar sana, padahal tadi pagi luar biasa turun hujannya. Baik, sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta para pengikutnya, dan terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sepertinya sih semua yang duduk di sini sepakat, semua kita kepengen masuk ke dalam surga. Benar Bu? Semuanya kepengen masuk ke dalam surga? Masya Allah, ingin, kepengen, pakai banget semuanya kita berharap dimasukkan ke dalam surga. Tapi tolong ketahuilah, tidak mungkin apa yang kita inginkan kita sampai kepada yang kita cita-citakan kecuali kita dalam keadaan Islam. Dan tidak mungkin kita disebut orang Islam kecuali kita menjadi pengikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih-lebih, tidak bosan Umi sampaikan, kita hidup di akhir zaman. Satu zaman yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang beriman di pagi harinya, ternyata na'udzubillah kafir di sore harinya. Ada yang beriman di sore harinya, tapi ternyata na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kafir di pagi harinya. Maka hayu mohon minta rizki yang udah dijamin aja kita masih minta. Padahal rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama kita masih hidup, selama nyawa kita masih ada di tubuh kita, maka Allah tetapkan bagi kita rizki kita. Tapi itu kita masih minta ya Bu ya. Setiap pagi hari kita mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu padahal udah pasti dijaminnya. Sementara menjadi pengikut Rasulullah SAW belum ada jaminan. Maka harus terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan sampai kepada kita. Dimudahkan kita untuk qobliyah subuh, sholat subuh, zikir setelah selesai sholat, zikir pagi, dimudahkan untuk melakukan sholat duha, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya, dimudahkan kita untuk melakukan sholat zuhur, dan dimudahkan kita bisa sampai ke majelis ilmu. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ini menjadi majelis yang akan menyebabkan dihilangkan kebodohan kita. Karena Ibu, ketahuilah yang paling banyak menyebabkan seorang jatuh kepada kesalahan adalah bodoh. Benar gak? Ya.
Yang paling banyak menyebabkan kita jatuh kepada dosa adalah kebodohan. Masih ingat nggak dulu waktu kita bodoh, keluar rumah gaya banget, bangga banget ketika rambut kita dikeribo gitu loh Bu. Ya, ya. Kenapa kok begitu? Ya. Kok bangga banget ketika kita keluar rumah tadi membuka aurat kita. Kenapa? Karena kita bodoh saat itu, kita tidak memiliki ilmu. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita, memudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu. Terlebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan, maka dia akan dipahamkan kepada ilmu agamanya. Dan gak mungkin kita paham kepada ilmu agama kalau kemudian cuman omong-omong, ngobrol-ngobrol di bawah pohon mangga ya Bu. Tentu saja untuk paham kepada agama, salah satunya kita duduk di majelis ilmu. Baik. Hari ini materi kita apa? Ya Allah. Takdir yang menyakitkan tapi menyelamatkan. Ini Bu, ya. Diteruskan sulit, ditinggalkan sakit gitu ya, seperti itu. Takdir Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Maka tidak akan disebut kita orang yang beriman kecuali kita mengimani adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk menurut kita, versi kita. Ya, kalau versi kita ada takdir yang baik, takdir yang buruk, memang begitulah Allah menetapkan. Ya, ini adalah bagian dari keimanan kita. Maka tidak akan disebut beriman kalau kita tidak mengimani takdir yang telah ditetapkan kepada kita, min syari wa khairihi minallahi wa ta'ala, katanya. Yang baik, yang buruk, takdir itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak ada satupun di antara kita yang suka dengan takdir yang buruk, takdir yang menyakitkan. Siapa di antara kita yang suka miskin? Ada? Enggak ada. Tadi tidak disukai oleh kita, padahal Allah Subhanahu wa taala, lihat, tapi menyelamatkan, kata Allah tadi judulnya begitu. Takdir yang menyakitkan tapi menyelamatkan. Contoh, siapa di antara kita yang suka dengan kemiskinan? Tidak ada. Tapi Masya Allah, bukankah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang miskin masuk ke dalam surga duluan? Tapi nggak ada yang suka dengan takdir kemiskinan. Meskipun diiming-imingin surga ya Bu, ya mau masuk ke dalam surga? Mau miskin? Mau masuk ke dalam surga? Mau miskin? Enggak, katanya. Padahal salah satu penyebab seseorang dimasukkan ke dalam surga setelah keimanan adalah kemiskinan. Tapi enggak ada satupun di antara kita yang suka dengan takdir kemiskinan. Siapa di antara kita yang suka dengan sakit? Maka tidak ada satupun di antara kita yang menyukai sakit. Tapi itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yuk beriman kepada takdir, sekali lagi merupakan bagian dari rukun iman. Mengimani takdir berarti mengimani kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mengingkari takdir berarti mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita mengimani yang baik, yang buruk, yang menimpa kita, tapi di balik itu Allah menyiapkan segala sesuatu dengan penuh keindahan. Tapi tidak jarang lemahnya keimanan kita, tak kala Allah uji kita dengan takdir yang tidak baik, membuat dada kita menjadi sesak, air mata bercucuran, hidup terasa runtuh. Tidak jarang kita mengharapkan tadi seperti itu. Tidak ada satupun di antara kita yang suka dengan takdir yang tidak baik. Tapi itu sudah terjadi. Segalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya sekarang gimana sih supaya kita bisa ridho terhadap takdir yang menyakitkan.
Gimana sih supaya kita bisa ridho terhadap takdir yang menyakitkan? Sebenarnya anakku, dari judulnya, tadi apa judulnya? Takdir yang menyakitkan tapi menyelamatkan. Berarti kajian kita selesai. Ya. Kenapa kajian kita selesai? Kita udah tahu semua dari judulnya, kan udah ketahuan takdir yang menyakitkan tapi menyelamatkan. Maka semestinya kalau kita tahu judulnya seperti itu, ridholah kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita tidak ridho terhadap takdir Allah padahal judulnya udah jelas. Takdir yang menyakitkan tapi menyelamatkan gitu ya. Berarti selesailah kajian kita. Jadi gimana tipsnya supaya kita ridho terhadap takdir yang menyakitkan? Yakini di dalam takdir yang menyakitkan ada sesuatu yang akan menyelamatkan. Selesai kajian kita. Ya. Selesai, sudah punya tipsnya. Gimana tipsnya supaya takdir yang menyakitkan itu kita ridhoi? Yakini di balik takdir yang menyakitkan ada sesuatu yang menyelamatkan, gitu kan? Insya Allah. Jadi mau dilanjutin nggak nih kajiannya? Udah tahu tipsnya kok, udah dapat tipsnya tadi seperti itu balik. Kalau begitu kita lihat lebih dalam lagi ya, supaya kita meyakini di balik takdir yang menyakitkan ada sesuatu yang menyelamatkan. Gimana sih kita supaya ridho ketika takdir yang menyakitkan itu sampai kepada kita? Maka yang paling pertama anakku, teguhkan keimanan kita kepada takdir. Bahwa apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi meskipun kita tidak menghendakinya. Kuatkan keimanan kita kepada takdir. Apa yang dikuatkan? Yakini bahwa apa-apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi pasti terjadi meskipun kita tidak menginginkannya. Apa-apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi meskipun kita tidak menginginkannya. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan terjadi meskipun kita menginginkannya. Ada pabaliyatnya, Bu. Gini mudahnya. Kuatkan keimanan kita kepada takdir. Apa itu takdir? Yaitu kita meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi meskipun kita tidak menghendakinya. Kalau Allah menginginkan si A sakit pada hari ini, pasti terjadi meskipun si A tidak menginginkannya. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi meskipun kita menginginkannya. Apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi meskipun kita tidak menginginkannya. Hari ini kita tidak sedang pengen makan bakso. Tapi kalau Allah takdirkan kita itu makan bakso di hari ini, pasti terjadi. Tahu-tahu ada yang nganterin bakso ke rumah kita. Ya. Anak-anak ditawarin gak ada yang mau. Akhirnya kita makan, kenapa sayang katanya. Gak ada yang makan. Tuh. Padahal kita tidak menghendaki makan bakso. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi meskipun kita menghendakinya. Allah tidak menginginkan kita makan bakso nih hari ini. Meskipun kita menginginkannya, maka tidak akan kita makan bakso. Ya Allah, Bu, nungguin tukang bakso langganan lewat. Ya. Tapi karena Allah tidak menghendakinya, maka si tukang bakso tidak lewat. Akhirnya kita keluar rumah karena kita menginginkan makan bakso, maka keluarlah rumah kita untuk mencari tukang bakso. Tapi begitu sampai ke tukang bakso, habis Bu, katanya. Ya.
Maka itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakini seperti apapun, mau marah kayak apa kita, kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi. Ya. Mau menghindar kemana kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki itu sampai kepada kita, akan sampai juga kepada kita. Setinggi apapun kita berusaha, sebanyak apapun kita berusaha, kalau Allah tidak menghendaki itu sampai kepada kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Dan ketahuilah, bagi Allah yang begitu itu amat mudah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Tolong dibaca yang sudah ketemu surat Al-Hadid ayat 22 ayat 23. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Cisarua mau tadi longsor, semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ibu, di antara korban yang ada tadi di longsor Cisarua, itu di antaranya ada 23 marinir yang sedang berlatih. Kalau menurut logika kita, mereka itu tentara yang terbiasa untuk menghadapi perkara-perkara yang menyulitkan. Kalau menurut logika kita mah mereka akan selamat. Tapi Allah menakdirkan lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka semua dalam keadaan husnul khotimah. Ternyata di antara 23 itu tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun tadi seperti itu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ketika terjadi misalnya jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Kalau Allah berkehendak sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, ternyata ada di antara mereka yang selamat karena tertinggal tidak bisa naik pesawat. Itulah takdir. Oke, lanjutkan dulu. Sebelum kami mewujudkannya, sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang demikian itu amat mudah tadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma asobatun min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa dirimu sendiri atau menimpa di muka bumi ini kecuali semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok tadi sudah ditulis padahal belum terjadi? Karena kita mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Alim. Allah memiliki sifat Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok udah ditulisin sih? Belum apa-apa udah ditulis. Si A masuk surga, si B masuk neraka, si A rizkinya hari ini sekian, si B rizkinya hari ini sekian, si C bakal sakit tanggal sekian. Kok udah ditulis? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui perkara yang nyata dan perkara yang gaib. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat 21. Surat 59 ayat 21.
Wallahul ladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi was sahadah. Ketemu? Surat 59 ayat berapa? 21 apa 22? 22. Silahkan tolong dibaca. Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib, yang nyata semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ilmu kita ya Bu ya. Ilmu kita jangankan yang gaib, yang nyata aja kita nggak tahu semua. Nggak usah jauh-jauh berapa jumlah bintang di langit yang ada pada diri kita aja kita belum tahu semua. Yang duduk di sini ada yang tahu jumlah bulu di alisnya ada berapa? Padahal itu jelas nyata loh ya, nyata. Mi, kalau bulu di alis kekecilan, gigi deh gigi. Gigi yang ada di mulut ibu sekarang sisa berapa? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itulah ilmu kita. Jadi kalau Allah menetapkan segala sesuatu jauh sebelum terjadinya, semua sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Itu karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat Al-Alim, Allah punya sifat Maha mengetahui. Lanjutkan, balik ke surat ke Al-Hadidnya. Semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Mau protes seperti apa kita, mau tidak ridho terhadap takdir Allah, tetap aja takdir itu akan sampai kepada kita. Tinggal kita mau pilih yang mana. Kalau ridho terhadap ketentuan Allah, Allah ridho akan kepada kita. Kalau kita marah terhadap takdir yang tidak baik yang Allah berikan kepada kita, Allah juga akan marah kepada kita. Mau pilih yang mana? Takdirnya tetap terjadi. Artinya ibu marah-marah seperti apapun Allah takdirkan ibu sakit gigi, itu sakit giginya nggak akan pergi. Kali kalau yang tadi punya gigi marah-marah terus tadi giginya sakit giginya bilang udah deh saya pergi aja, yang punya gigi marah-marah melulu. Kan tidak, tetap tadi akan terjadi. Maka Masya Allah, apa yang membuat kita tidak ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan satu ayat lagi. Teruskan. Ini buah takdir. Allah menyebutkan buah takdir itu kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kalau kita percaya ini takdir Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan terlalu sedih. Yang membuat kita putus asa sampai-sampai kepada nyalahin Allah. Kan ada yang begitu ya Bu ya. Bilang takdir memang kejam katanya. Ya, seperti itu. Supaya kita tidak nyalahin Allah. Dan kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kata Allah, supaya kamu tidak terlalu sombong. Itu semuanya terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hasil usahamu. Lanjutkan dulu, selesaikan. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Buah dari takdir. Ketika kita mengimani takdir, kalau kita mendapatkan takdir yang buruk, maka tidak akan terlalu putus asa. Kenapa? Karena kita tahu di balik takdirnya ada kebaikan yang akan menyelamatkan kita. Kalau kita mendapatkan takdir yang baik menurut kita, maka tidak akan membuat kita sombong, gak akan pernah mengatakan gue gitu. Ya. Seperti yang dilakukan oleh tadi Firaun dan tadi Qarun, ketika diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan ini hasil usahaku sendiri. Maka inilah meyakini kepada takdir. Begitu juga di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana beliau menyebutkan, mengingatkan kepada kita yang paling pertama-tama Allah ciptakan adalah kolam, pensil, pena. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena, uktub, tulis.
Maka pena pun kemudian berkata, apa yang harus aku tulis ya Allah? Maka Allah mengatakan segala sesuatu. Tulis segala sesuatu. Itu yang paling pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan Allah menentukan takdir segala sesuatu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau suruh ditulis segala sesuatu, ada yang kelewat ya? Enggak akan ada yang kelewat ya. Sampai-sampai kita datang ke sini, di mana kita duduk itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz ya. Duduknya, posisinya seperti apa itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ngadepnya ke sebelah mana itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Posisi duduknya seperti apa, 5 menit pertama datang Masya Allah masih rapi banget duduknya ya. 5 menit kedua udah mulai egot gitu ya, seperti itu. 5 menit yang ketiga sudah mulai nyender. 5 menit yang keempat Allah sudah tuliskan di Lauhil Mahfuz, kata Allah dia bakal tidur. Tapi kalau kemudian ibu terjadi yang seperti itu, ibu jangan bilang gimana lagi Mi, udah ditakdirin saya tidur ya, seperti itu. Maka semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu yang wajib kita yakini. Supaya ketika Allah tadi berikan kepada kita takdir yang tidak kita sukai, takdir yang terasa sakit bagi kita, kita akan ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah kita berusaha menguatkan keimanan kita kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi meskipun kita tidak menghendakinya, dan segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi meskipun kita menghendakinya. Maka yang kedua, ketika kita berhadapan dengan takdir, maka berhusnuzonlah, baik sangka terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara akhlak mulia yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka, husnuzon, bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada kebaikan untuk kita. Berbaik sangka bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah baik untuk kita. Tapi bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk kita. Maka supaya kita itu ridho terhadap takdir, berbaik sangkalah pilihan Allah merupakan pilihan yang terbaik. Gimana Mi supaya kita bisa baik sangka? Pertama, yakini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan takdirnya, tadi Allah menetapkan bersamaan dengan ilmunya. Yang kedua, yakini bahwa Allah ketika menetapkan takdir untuk kita itu berdasarkan keadilannya. Kok kaya, kok saya miskin? Itu pasti berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berbaik sangka bahwa di setiap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmah yang Allah berikan untuk kita. Cuman kadang kita itu telat untuk sampai kepada hikmahnya. Makanya supaya kita tadi bisa merasakan hikmahnya, baik sangka aja dulu, baik sangka aja dulu, baik sangka aja dulu. Kalau hari ini Allah sempitkan rezeki kita, baik sangka dulu deh. Ya. Baik sangka dulu bahwa kalau Allah hari ini sempitkan rezeki kita, baik sangka dulu Allah kepengen kita jam 2 malam, jam 3 malam angkat tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kepengen dengan sempitnya rezeki kita, kita dibuat rendah hati, tidak menjadi orang yang sombong. Karena bisa jadi Allah tahu kalau kamu dikasih kekayaan nih, kasih takdir yang baik nih, kamu dikasih kaya, belum siap. Kalau belum siap dikasih kekayaan nanti jadi OKB ya Bu ya.
Orang kayak baru, jalannya jadi miring. Ya, seperti itu. Pegang tasnya, Masya Allah, sampai dibolak-balik, mereknya udah digini-giniin. Ya. Berbaik sangka, kita belum siap untuk itu. Berbaik sangka, kalau Allah takdirkan kepada kita diberikan anak laki-laki, itu yang terbaik untuk kita. Berbaik sangka kalau Allah takdirkan kita diberikan anak perempuan, itu yang terbaik untuk kita. Bahkan berbaik sangka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak kepada kita, maka Allah tadi sedang memberikan kepada kita ladang yang lain, keluangan waktu untuk mencari ilmu, keluangan waktu untuk mengamalkan ilmu. Maka ini yang paling pertama, untuk bisa sampai kepada tahu hikmahnya, yang awalnya baik sangka dulu aja. Sangka baik aja dulu. Pasti di balik itu ada kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Contoh tadi disebutkan, kalau disempitkan rezeki kita, maka berbaik sangka aja terlebih dahulu. Ya, berbaik sangka aja, ternyata Allah menginginkan dengan cara disempitkan rezeki kita, kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu kalau kita dikasih kekayaan, ke mall mulu. Ya. Bu, besok nggak taklim ya, aku nggak ikut dulu, kemana mau ke mall katanya. Ya. Ya. Tadi seperti, tapi Allah tadi tahu kalau kita diberikan kesempitan rezeki itu bakal jam 2 malam bangun, jam 3 malam bangun, kemudian mengangkat tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kalau Allah menyempitkan rezeki kita, Allah kepengen kita merasakan gini loh rasanya orang yang kekurangan. Ya. Berbaik sangka dulu. Kalau Allah memberikan kepada kita sakit, berbaik sangka dulu. Ya, berbaik sangka. Terlebih-lebih Rasulullah SAW menyebutkan, mengingatkan kepada kita, tidaklah seorang mukmin tertusuk duri atau tadi kena luka, hatta hanya tertusuk duri, kecuali itu akan menjadi penyebab diampuninya dosa-dosanya. Berbaik sangka Bu, dengan dikasih sakit kita jadi banyak zikir. Kan kemarin sudah Umi contohkan ya, kalau lagi sehat mah bangun dari tempat tidur itu, bangun dari duduk itu main jeleg-gedeg baik Bu. Ya. Kalau lagi sehat bangun dari tempat duduk langsung duduk begini. Tapi Masya Allah, Allah kasih kita tadi takdir yang tidak baik. Allah kasih kita misalnya sakit pinggang. Masya Allah ada hikmah di balik itu. Kenapa? Ternyata kita jadi banyak berzikir. Kasih sakit gigi, ditakdirkan sakit gigi. Jadi banyak astagfirullah ya Allah. Ya. Dikasih sakit pinggang, tumben-tumbenan Bu, duduk bangun dari duduk pakai nyebut nama Allah Subhanahu wa taala dulu. Bismillah, astagfirullah ya Allah. Maka hayo berbaik sangka. Allah tahu kita sudah jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang beristighfar, jarang melelehkan air mata, dan Allah ingin kita belelehan air mata yang menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, musibah apapun sebenarnya adalah penyebabnya tanganmu sendiri, tapi sebagian besar dari musibah, dari takdir yang tidak baik untukmu, maka Allah siapkan untuk kita wa ya'fu an katsir, sebagian besar adalah untuk memaafkan kesalahan kita. Bisa jadi ada dosa yang kita lalai untuk istighfar. Bisa jadi ada kesalahan yang kita lupa untuk taubat. Dan Allah menginginkan kebaikan bagi kita, ingin menghapuskan dosa kita, yaitu dengan cara kita diberikan sesuatu yang tidak kita sukai. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Asy-Syura surat 42.
surat 42 ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan musibah apapun yang menimpa kita, penyebabnya itu adalah tanganmu sendiri. Tanganmu sendiri itu belum tentu tangan kita, Bu, tapi bisa jadi tangan orang lain, tapi kita nggak peduli terhadap yang dilakukannya. Tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tadi seperti itu. Bisa jadi musibah itu adalah penyebab, Bu, tanganmu sendiri. Udah tahu punya penyakit mah, makan bakso cukanya sampai setengah botol, sambalnya 3 sendok. Ya. Penyebabnya adalah tanganmu sendiri. Udah tahu tadi adalah bahan pecah belah, naroknya di pinggir meja. Ya. Udah tahu, Bu, banyak maling ngincer motor, ngeluarin motor kuncinya masih nyantel. Udah tahu mau tidur nyalain kompor. Ya. Maka kata Allah penyebabnya adalah tanganmu sendiri. Tapi begitu pun Allah menyebutkan wa yafu angkasir, sebagian dari musibah itu untuk menghapuskan kesalahanmu. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan seandainya di dunia itu tidak ada musibah, tidak ada takdir yang menyakitkan, maka niscaya manusia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi. Ya. Dalam keadaan rugi, ibaratnya, Bu, ibaratnya kita itu tadi banyak kesalahan. Kebaikan-kebaikan kita itu enggak cukup untuk menebus kesalahan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkannya dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi takdir yang tidak baik kepada kita. Maka wa ya'fu an katsir, sebagian besar adalah untuk tadi kata Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan kesalahan-kesalahanmu. Maka hayo berbaik sangkalah. Ibu tahu ada orang yang macet tapi setelah itu dia sujud syukur. Ada orang yang sujud syukur gara-gara macet. Ya. Ketika tadi pesawat Sriwijaya Air jatuh, itu ada seseorang yang naik mobil, dia mau menaikin tadi pesawat tersebut, tapi ternyata qadarullah dia tercegat macet sehingga begitu sampai ke bandara, kapalnya udah terbang. Pesawatnya udah terbang, nggak lama kemudian dia mendengar pesawatnya jatuh. Sujud syukur, Bu, tumben-tumbenan ada orang sujud syukur karena macet. Biasanya kalau macet ngomel ya, Bu, ya. Kenapa? Inilah tadi Allah Subhanahu wa taala menghendaki tadi seperti itu. Ada kebaikan di setiap apa yang Allah tetapkan. Sabar untuk sampai kepada kebaikannya. Ini takdir Allah bukan, Bu? Diri sampai ke sini ya. Seperti itu, Masya Allah, barakallahu fik ya. Kalah pesona uminya. Masya Allah, Allah takdirkan anak itu sampai ke depan sini. Allah takdirkan kita bisa tertawa sejenak ya, Bu ya. Itu semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, berbaik sangka, berbaik sangka, berbaik sangka. Setelah itu gimana sih supaya ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang baik, yang buruk kita ridho saja. Maka tadi yang ketiga atau keberapa? Ya. Yang ketiga, sabar dan syukur hendaklah kita miliki. Karena ditakdirkan yang baik tidak akan jadi kebaikan kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan yang buruk apalagi tidak mungkin jadi kebaikan kecuali kita bersabar atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa padukan antara sabar dan syukur di dalam kehidupan kita. Siapapun kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji kebaikan, hendaklah kita bersyukur. Diuji keburukan, hendaklah kita bersabar.
Tanpa itu tidak akan jadi kebaikan. Diuji kebaikan kalau kita tidak bersyukur maka akan menyebabkan kita sombong. Apalagi diuji keburukan kalau kita tidak sabar maka akan menyebabkan putus asa bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hiasi hidup kita dengan syukur ketika diuji dengan kebaikan, mendapatkan takdir yang baik, dan sabar ketika mendapatkan takdir yang buruk. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, kabar dari Rasulullah SAW, beliau menyebutkan azaba li amrina lil mu'minin, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya jadi kebaikan. Sehat akan jadi kebaikan, sakit juga akan jadi kebaikan. Kaya jadi kebaikan, miskin pun jadi kebaikan. Ya. Maka diuji dengan apapun jadi kebaikan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, dan itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Maka bahagia. Tapi kenapa sih Mi kita juga punya iman tapi menerima takdir yang buruk kok sakit banget ya Mi ya? Berarti iman kita sedang bermasalah. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apabila dia diuji dengan kebaikan dia pun bersyukur maka itu jadi baik untuknya. Dan apabila diuji dengan keburukan dia pun bersabar maka itu pun jadi baik untuknya. Maka yuk hidupkan rasa syukur dan rasa sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Jangan lupakan berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupakan doa seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan. Kita akan mengatakan Shadaqallahul Azim, maha benar engkau ya Allah yang maha agung. Begitulah kenyataannya. Ibu kita ketika mengandung kita, dia mengandung kita dalam keadaan susah payah dan bertambah-tambah susah payahnya. Teruskan. Masa mengandung sampai menyakitnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia Di dalam surat Luqman, apabila kita ingin menyempurnakan masa mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan, berarti nggak nyampe 2 tahun ya Bu. Kalau 30 bulan berarti menyapih anak itu di usia tadi 21 bulan. Nggak nyampe 2 tahun. Tapi kalau kita ingin menyempurnakan susuan, sempurnakanlah 2 tahun sebagaimana Allah perintahkan di dalam surat Luqman. Teruskan. sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun, dia berdoa. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat bersyukur. Hayo, sering-sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Berdoa dengan kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan kita minta kebaikan itu sampai juga kepada anak cucu kita. Kenapa? Karena salah satu cara setan membuat kita tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, dicabutnya syukur kita. Dicabutnya syukur kita, dicabutnya sabar kita. Maka kalau sudah syukur kita tercabut, sabar kita tercabut, maka setan begitu mudahnya membuat kita tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ta'ala. Hiasi diri kita. Siapapun yang ini sukses di dunia, sukses di akhirat, rela menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yang buruk, jadi akan jadi kebaikan. Ya. Baik dan buruk akan jadi kebaikan kapan? Apabila kita menghiasi diri kita dengan rasa syukur dan rasa sabar. Yang keberapa? Yang keempat, agar kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyak zikir, perbanyak doa. Kenapa perbanyak zikir? Karena Allah menjanjikan ala bizikrillahi tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah lah hati itu menjadi tenang. Contoh misalnya Bu, kalau kita mendapatkan takdir buruk, ditipu oleh teman gitu ya, ditipu oleh teman, atau kalau kita mendapatkan takdir buruk misalnya usahanya gagal, maka dengan mengingat Allah, Allah itu Ar-Razzaq, Allah Maha memberikan rizki, maka hati kita akan menjadi tenang. Ya. Kalau kemudian kita dizolimi misalnya oleh suami, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak tidur, enggak ngantuk, terus menerus mengurusi urusan kita, maka hati kita akan menjadi kembali tenang. Kalau kemudian kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takdir yang tidak kita sukai, sakit misalnya, kemudian kita tadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah itu adalah Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan, maka kembali hati kita akan menjadi tenang. Sebagaimana tenangnya Nabi Ibrahim ketika tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit, sebagaimana tenangnya Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam kesusahan hidup. Kenapa? Karena dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik nanti mengingat dengan lisan kita, kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Masa iya kalau kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, kemudian diuji dengan dunia, kita sampai kalang kabut, seolah-olah dunia akan hancur, langit akan runtuh. Kenapa? Harga-harga mahal katanya. Padahal kita ketahui semahal apapun harga, tetap aja makan kita sehari 3 kali ya Bu ya. Tetap aja makan kita 1 piring. Emang ketika harga-harga murah makan kita 1 karung. Maka ayo banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah perintahkan kepada kita dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Surat 13 ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram sehingga mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Baik kita mengingat Asmaul Husna-nya, maupun kita mengingat tentang tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir, dengan menyebutkan, melafazkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau ketika kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum misalnya, maka akan tenanglah kita. Ada yang ngurusin kita, ada yang ngejagain kita. Ya. Ataupun kita tadi berzikir dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan amal perbuatan kita, maka itu yang akan membuat hati kita tenang. Perbanyak doa. Kenapa? Dengan ketika kita menerima takdir yang tidak baik itu,
Kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hanya doa yang bisa merubah takdir. Hanya doa yang bisa merubah takdir. Ya. Maka perbanyak doa ketika kita mendapatkan misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang tidak mengenakan, takdir yang menyakitkan, apa? Sakit misalnya. Sakit misalnya tadi seperti itu, maka hayo perbanyaklah doa. Allahumma rabbanas isfi wa anta safi la sifaa ila sifauka la yugadiru saqama. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon tadi kesembuhan karena hanya doa yang bisa merubah takdir. Perbanyak istighfar. Kenapa ketika kita menerima takdir yang tidak baik itu perbanyak istighfar? Karena tadi sudah berkali-kali disebutkan bahwa musibah apapun yang menimpa kita, penyebabnya adalah dirimu sendiri. Penyebabnya adalah kesalahan kita. Maka hayo perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41. Iya, disebabkan perbuatan tangan manusia. Itu banjir di Aceh itu, Bu. Kayu-kayu gelondongan, enggak mungkin kayu seperti itu adalah kayu yang pohonnya roboh. Penyebabnya adalah tanganmu sendiri. Itu tadi seperti itu, udah tahu itu resapan air dibikin mall gitu ya. Itu tanganmu sendiri, tapi kan orang lain yang melakukannya. Sudah disampaikan tanganmu sendiri itu enggak harus tangan kita. Tapi tangan orang lain, tapi ketika kita melihatnya, mengetahuinya, kita diem. Ya. Udah tahu itu kali untuk aliran air, pada buang sampah ke sana. Lihat aja kalau banjir yang terbawa oleh tadi air itu bukan cuman tadi air doang, Bu. Sampai-sampai ada kasur, ada sofa. Ya. Buang sampah tadi ke kali, berarti penyebabnya adalah tanganmu sendiri. Saya nggak pernah buang sampah ke kali, tapi ibu ngelihat orang lain buang sampah ke kali, ibu diem aja. Itu yang disebut penyebabnya adalah tanganmu sendiri. Lanjutkan. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan. Kenapa Allah berikan tadi seperti itu? Supaya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menghendaki agar kamu merasakan sebagian akibat dari perbuatanmu. Itu loh akibatnya. Udah tahu punya penyakit mah, makan bakso sambalnya 3 sendok. Biar kamu ngerasain sendiri akibat kesalahan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Supaya kita merasakan, supaya kamu ingat, supaya kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anakku, musibah atau takdir yang tidak baik yang menimpa kita itu akan jadi kebaikan. Apabila apa? Apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, musibah atau takdir yang tidak baik itu akan menjadi keburukan. Kapan? Apabila diberikan takdir yang tidak baik, malah dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan takdir yang tidak baik, miskin, malah minta ke mbah dukun. Seperti itu. Maka ayo kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan dulu dikit lagi ayatnya. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Demikian itu kata Allah, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Berarti kita mengetahui, ya Allah, tadi hayo perbanyak istighfar. Kenapa? Karena ternyata takdir yang buruk itu bisa jadi penyebabnya kita sendiri.
Bisa jadi takdir yang buruk itu sampai kepada kita, penyebabnya ulah kita sendiri, kesalahan kita sendiri, dosa kita sendiri. Ya. Apa yang diinginkan oleh Allah? Dia ngerasain kamu kurang hati-hati, naro motor, kuncinya nyantel. Wong sekarang itu naro motor, kuncinya dikunci, kagak nyantel aja diambil ya Bu. Ya. Ya. Diambil, apalagi ini kuncinya nyantel misalnya. Supaya kamu bisa merasakan sedikit akibat dari kesalahanmu. Supaya apa? Supaya engkau mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak istighfar ketika Allah menguji kita dengan takdir yang tidak baik. Maka selain kita berbaik sangka, perbanyak minta ampun karena bisa jadi ini kesalahan kita. Yang terakhir, tetap ikhtiar. Jangan menyandarkan diri kita kepada takdir, ya mau apa lagi ya, udah takdir. Kita tidak pernah tahu apa yang akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka kita diperintahkan optimalkan ikhtiar kita. Adapun hasil bukan lagi urusan kita. Optimalkan tadi ikhtiar kita, ini lagi musim banjir, optimalkan ikhtiar kita, ayo gotnya jangan buang sampah ke got, bersihkan gotnya. Udah dibersihkan gotnya juga udah diberesin tadi semua, tapi ternyata banjir juga, berarti qadarullah. Ya. Tapi kita tidak boleh menyandarkan, biarin gotnya banyak sampah juga, kalau memang mau banjir mah banjir aja. Nggak boleh menyandarkan tadi seperti itu. Ya. Maka optimalkan. Sebagaimana hadis yang kita dapatkan, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minun qawiyun. Ya. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai, ahabu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada al-mu'minun do'ifun, daripada mukmin yang lemah. Mukmin yang kuat, karena ini sudah bicaranya adalah mukmin, berarti yang dimaksud adalah kuat imannya. Mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada mukmin yang lemah. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyebutkan pada keduanya, pada mukmin yang kuat, pada mukmin yang lemah ada kebaikan. Jadi selemah-lemahnya imannya seseorang yang beriman tetap aja ada kebaikannya dibanding dengan orang yang tidak beriman. Berarti kita salah kalau kita menyebutkan itu tadi di tetangga saya yang sebelah kiri mah Nasrani juga baik banget. Ya. Sementara yang tetangga saya yang sebelah kanan tadi adalah Muslim, tapi ya Allah dia mah Allahu Akbar dah. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mukmin itu selemah-lemah imannya seorang mukmin tetap ada kebaikannya. Namun demikian Allah suka kalau iman kita kuat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ihris ala ma yanfa'uka. Hayo bersungguh-sungguhlah engkau untuk melakukan sesuatu yang manfaat untukmu. Sungguh-sungguh. Jangan menyandarkan diri kepada takdir kemudian seenaknya saja. Usahanya seenaknya saja. Ya. Tapi hayo sungguh-sungguh, kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, sungguh-sungguhlah, semangatlah engkau terhadap apa yang manfaat untukmu. Ya. Hayo semangat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan fasta'in billah, tapi tolong ketahui sesemangat apapun engkau tidak akan sampai kepada yang kau keinginkan, maka hayo minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ujian menimpa, falata jangan melemah. Jangan melemah. Hayo semangat terhadap apa yang manfaat untukmu. Kalau engkau mau jualan donat, semangat nawarin kemana-mana. Ya.
Buat resep yang terbaik, uji coba dan sebagainya. Semangat, teman-teman dikasih tester terlebih dahulu. Ya. Karena ibu bilang donatnya enak, dia belum ngerasain. Ayo semangat, udah deh. Untuk kali ini saya tadi buat, nggak usah untuk dijual dulu, untuk tester. Semangat tawar-tawarin. Kemudian tadi adalah kepada di medsos atau kepada teman. Ini ya cobain ya, kalau enak tolong ya kasih tahu yang lain. Itu semangat. Ya. Kalau ada rintangan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tolong ketahui sesemangat apapun engkau tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW setelah semangat, fasta'in billah, ayo mintalah tolong kepada Allah. Minta tolong Bu agar temannya tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati temannya untuk mengatakan kalau mau beli donat di Umi. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ada rintangan, Mi sudah bikin resep yang terbaik, sudah ngasih tester, sudah nawar-tawarin, tapi kok nggak ada yang beli juga ya? Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, fala ta'jaz, jangan melemah. Dan apabila ada sesuatu menimpamu, kata Rasulullah SAW, maka jangan pernah mengatakan coba, kalau. Berarti agar kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah mengatakan coba, kalau. Coba kalau begini ya, coba kalau begitulah, coba kalau kemarin waktu pas sakit anak saya langsung dibawa ke rumah sakit, nggak bakal begini. Siapa bilang kalau dibawa ke rumah sakit nggak bakal begitu? Wong yang udah di rumah sakit aja mati, ya. Maka jangan sampai mengatakan coba kalau. Tapi kata Rasulullah SAW, katakanlah qadarallahu ma sa'afa'al. Semuanya terjadi atas kehendak Allah dan Allah berkehendak atas segala sesuatu yang dikerjakannya. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ucapan kalau akan membuka masuknya setan, menjadi pintu untuk masuknya setan. Jadi Masya Allah, hayo Bu, supaya kita itu ridho terhadap takdir Allah apapun bentuknya, maka tadi terus kita optimalkan usaha kita. Kemudian yang selanjutnya, jangan pernah mengatakan coba kalau. Jangan pernah mengatakan seandainya saat itu saya nggak nikah dengan ayahnya sekarang. Nggak mungkin pernikahan saya tadi seperti ini. Siapa bilang? Emang ibu kalau nikah dengan yang lain ada jaminan? Nggak begitu. Lebih parah iya kali Bu. Ya. Coba kalau saat itu saya tidak begini, tidak begitu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Itu akan menyebabkan masuknya syaitan, sehingga membuat kita tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah demikian, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir apapun yang sampai kepada kita, takdir yang menyakitkan pun untuk kita, tapi Allah siapkan kebaikan untuk kita di balik itu. Maka yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdirkanlah kepadaku yang baik-baik saja. Ya Allah, takdirkan kepadaku yang baik-baik saja. Kalau takdir yang baik, ya Allah, mudah-mudahan itu tetap jadi takdir kebaikan. Kalau takdir yang tidak aku sukai, yang menyakitkan, aku mohon ya Allah, itu pun jadi takdir yang baik untukku. Maka kalau sudah demikian, mudah-mudahan kita ridho terhadap Allah, Allah pun ridho terhadap kita. Karena barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dan dia ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepadanya. Dan barang siapa yang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan marah kepadanya. Jangan mau rugi dua kali.
Cukup, mudah-mudahan di kali ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan. Oh, mangga silahkan. Tolong mic-nya dioper. Boleh jauh-jauh dari laptop saja. Iya. Mohon izin sebentar dulu ya. Izin menyampaikan pertanyaan dari TikTok ya. Apakah dengan doa tidak bisa merubah yang sudah tertulis di lauhul mahfuz? Anakku, takdir itu ada beberapa jenis. Ada takdir ajali, takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, takdir ini tidak akan mengalami perubahan. Tapi ada takdir mu'alaq nanti, takdir yang digantungkan dengan sesuatu. Jadi takdir itu ada takdir ajali, ada kapan ini ditetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Takdir yang ini tidak bisa mengalami perubahan. Yang kedua ada yang disebut takdir umri. Takdir tadi tentang urusan kita. Kapan ini ditetapkan? Ketika kita berada di rahim ibu kita 40 hari yang ketiga. Berarti 4 bulan ya. Maka saat umur kita adalah 4 bulan, maka kemudian tadi Allah memerintahkan kepada malaikat, wa nufihu ruh, hayo tiupkan ruhnya. Kemudian tadi tetapkan urusan baginya. Tentang tadi bahagianya, sengsaranya, rizkinya, umurnya, maka ditetapkan di sana. Ini ditetapkan seumur hidup kita sekali. Takdir ini yang ada di catatan malaikat masih bisa mengalami perubahan. Ya. Kan ada hadis yang menyebutkan barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Bukankah rizki udah ditetapkan di Lauhil Mahfuz? Bukankah umur juga sudah ditetapkan, gak bisa dimajukan, gak bisa dimundurkan? Itu yang di Lauhil Mahfuz. Adapun yang di catatan malaikat masih bisa mengalami perubahan. Di catatan malaikat umurnya 50 tahun. Di Lauhil Mahfuz umurnya 60 tahun. Kenapa? Karena Allah tahu dia bakal menyambung silaturahim, maka umurnya Allah tambahkan gitu. Ya. Jadi jangan nyerah-nyerah banget nih, ya. Kemudian yang ketiga ada yang disebut takdir sanawi, takdir tahunan. Kapan ditetapkan? Di malam Lailatul Qadar. Makanya di malam Lailatul Qadar itu kita diperintahkan banyak doa. Ini mau diketok loh takdir kita 1 tahun ke depan. Maka hayu perbanyak doa. Karena Rasulullah SAW menyebutkan hanya doa yang bisa merubah takdir. Dan yang kelima adalah yang disebut takdir yaumi, takdir harian. Hari ini jam berapa kita akan bangun, jam berapa kita akan tidur, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, berapa lembar kita baca Al-Quran, itu ada di takdir harian kita. Nah, takdir yang keempat, ketiga, dan kedua ini masih bisa mengalami perubahan. Salah satunya berubah dengan doa. Ya. Maka hayu jangan nyerah-nyerah banget. Ya udahlah Mi, kalau Allah sudah takdirkan mah kita nggak usah minta tadi masuk surga, nggak minta dijauhkan dari siksa api neraka. Kan kalau Allah udah takdirkan kita masuk surga mah nggak doa juga. Ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Kita tidak pernah tahu. Maka kata Rasulullah SAW tadi, ikhris, ayo semangat. Masuk ke dalam surga itu adalah harus semangat. Gitu. Maka perbanyaklah doa, mintalah kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Karena doa bisa merubah takdir. Itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Mohon maaf ditunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bukan mau nanya apanya tahu, tapi saya nanya itu
Tadi saya menjelaskan tentang hubungan anak dengan orang tua. Ingin saya tanyakan begini, ketika seorang anak, misalnya dia sekolah di luar negeri ya, kemudian nggak pulang dalam rangka mencari rezeki. Kan ini Allah semua ya, mencari rezeki dimanapun aja bisa. Tapi kemudian meninggalkan orang tua di Indonesia. Sebetulnya mana yang lebih utama itu, Ustaz? Apakah seharusnya dia kembali untuk menjaga orang tuanya? Karena kan nanti dia akan menjadi tua ya. Ataukah yaitu mengikuti takdir, mencari rezeki di luar negeri. Karena saya melihat fenomenanya banyak orang Indonesia itu sudah mulai kerjanya di luar dan meninggalkan orang tuanya di sini. Mungkin saat ini teman-teman saya tersebut ya usianya masih seperti saya lah, masih 50-an, masih bisa beraktivitas. Tapi bagaimana nanti kalau sudah umur 80, 90 gitu. Nah, saya itu utamanya bagaimana ya anak ini gitu, seharusnya buktinya apa gitu. Berkaitan dengan takdir ya. Itu sepertinya pertanyaan saya pada Iya, Bu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya. Sekarang pertanyaannya, kalau dia ada di luar negeri tapi tidak bisa ngurus orang tuanya, gitu ya. Tapi kalau dia kembali ke Indonesia, dia bisa ngurus orang tuanya, tapi kemungkinan penghasilannya sedikit. Maka kembali yakin kepada rezeki takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat. Tujuan hidupnya adalah akhirat. Dan termasuk ngurus orang tua, berbakti kepada kedua orang tua kita, birrul walidain. Bahkan Rasulullah SAW menjanjikan bahwa tadi kelapangan rizki itu adanya terletak kepada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, apabila rizkimu tadi adalah sempit, coba yang paling pertama minta maaf kepada kedua orang tua. Nah sekarang dia merasa hitung-hitungannya adalah matematika. Hitung-hitungannya adalah matematika. Kemudian kalau dia di luar negeri, penghasilannya gajinya gede. Tapi dia tidak bisa mengurusi orang tuanya. Tapi kalau dia tadi di Indonesia, dia mungkin gajinya kecil. Tapi dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan lupa anakku bahwa dunia itu bukan besar kecilnya. Tapi dunia itu keberkahannya. Baik, Rasulullah SAW menyebutkan begini. Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka Allah akan menghimpun urusannya. Dan dunia akan mengikutinya. Tapi barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, ya, semata-mata gaji gede dan sebagainya seperti itu, ya, sehingga kadang-kadang liburan pun tidak bisa pulang karena untuk ngejar lemburan dan sebagainya seperti itu, maka barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan sampai kepadanya kecuali yang telah ditakdirkan untuk. Ya, paham Bu? Mudah-mudahan satu hadis ini cukup untuk mengingatkan kepada kita bahwa akhirat adalah segalanya dan bagian dari akhirat adalah birrul walidain. Ya. Insya Allah orang tua itu kadang-kadang nggak perlu banget uangnya kok Bu. Masih bisa kita beli bakso gitu ya. Kadang-kadang kita dikasih uang sama anak juga kita kasihin lagi kepada anaknya. Ya, kita simpan lagi untuk cucu kita, anaknya balik lagi tadi seperti itu, ya, benar ya Bu? Insya Allah. Ya. Kadang-kadang nggak perlu tadi seperti itu. Jadi cukup hadis ini saja satu jadi arahan. Barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat, engkau di luar negeri nyari uang banyak itu tujuannya apa? Ya.
Akhirat, kalau akhirat, ada akhirat di depanmu, ada orang tua yang tadi, Masya Allah, betapa menginginkan dia tadi berada di sampingmu. Ya, ketika di usianya sudah tidak bisa lagi dia melakukan sesuatu tadi seperti itu, maka itu adalah akhirat. Maka Allah akan himpun urusannya. Ya. Dan dunia akan mengikutinya. Tapi barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, ya Allah Bu, bangun tidur itu yang dipikirin cucian, gosokan gitu ya, seperti itu. Cucian, gosokan, ngepel rumah dan sebagainya, yang dipikirin itu. Ya. Emang gak boleh dipikirin, Mi? Boleh. Tapi kalau kemudian kita mikirin semuanya itu, kemudian sampai kemudian akhirat mau ngaji, aku gak ngaji dulu deh. Kenapa? Mikirin dunia. Cucian numpuk, gosokan numpuk. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, Allah akan cerai beraikan urusannya. Yang ngaji udah pulang, tetap cuciannya numpuk, gosokannya numpuk. Bisa dipahami ya Bu ya? Mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan berbakti kepada kedua orang tua kita tidak dibatasin ketika mereka masih ada di dunia. Bahkan ketika mereka sudah tidak ada di dunia pun tetap kita diperintahkan untuk birrul walidain. Ibnu Umar radhiyallahu an. Satu saat dia berjalan dengan para sahabatnya yang lainnya. Kemudian ketemu dengan seorang Arab Baduy dari pedalaman. Maka Ibnu Umar kemudian mendatanginya. Kemudian tadi diberikan imamahnya, sorbannya kepadanya. Lepas bajunya dipakaikan kepadanya. Dituntunlah orang ini. Kemudian Ibnu Umar pun jongkok. Dibiarkan pahanya diinjek oleh seorang Arab Baduy tersebut. Kemudian dinaikkan ke atas unta. Dituntunlah oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Maka sahabat yang lain kemudian bertanya, ya Ibnu Umar, siapa dia? Ya. Dia kan cuma orang Arab Baduy, dikasih sedikit aja terima kasihnya nggak habis-habis. Artinya nggak usah begitu-begitu amat. Apa kata Ibnu Umar? Sesungguhnya dia adalah anak dari teman ayahku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka berbuat baiklah kepada teman-teman ayahnya. Masya Allah Bu, berbuat baik kepada teman ayahnya saja sudah mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Lalu bagaimana berbuat baik kepada ayah kita, ibu kita? Saya sampaikan, seandainya kedua orang tua kita di mata kita tidak memiliki satu kebaikan pun, tidak ada satu kebaikan pun di mata kita, ibaratnya ketika kita itu brojol langsung dibuang di tempat sampah, seperti itu, maka ini pun tetap kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Seandainya tidak ada kebaikannya satupun, kecuali satu, menyebabkan kita ada di dunia, maka itu sudah cukup baginya untuk dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya, terus doakan, mudah-mudahan Allah lembutkan hati anak-anak kita. Bukan hanya sekedar dunia yang dikejarnya, tapi ada akhirat yang harus diperhatikannya. Seperti itu ya. Baik, cukup mudah-mudahan di hari ini ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan